عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis al-ilmu dalam kajian kitab Syarah Bulughul Maram. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan hadis Abdullah bin Zaid ibni Abdi Rabbih dalam babul adzan, dan telah kita sebutkan beberapa faedah yang penting berkenaan tentang hadis ini, dan telah kita tambahkan pula faedah-faedah yang menjelaskan tentang sifat-sifat seorang muadzin yang dianjurkan bagi mereka ketika memandangkan adzan. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita lanjutkan kembali ke riwayat yang berikutnya yang masih ada hubungannya dengan hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Berkata Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Abul Fadl Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa zada Ahmad fi akhirih, dan Al-Imam Ahmad menambah pada akhirnya, maksudnya pada akhir hadis Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ada tambahan qissata qauli Bilal fi adzan al-fajr, kisah ucapan Bilal
bin Rabah radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengumandangkan azan pada waktu fajar, pada waktu subuh. As-salatu khairun minan naum. Tambahan lafaz ini, yaitu lafaz as-salatu khairun minan naum, yang artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Wal Ibnu Khuzaimah, dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, yakni dalam sahihnya, an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, minas sunnati, termasuk di antara perkara yang sunnah, idza qala al-muadzinu, apabila muadzin mengucapkan fil fajri, pada saat azan fajar, azan subuh, hayya 'alal falah, qala, maka setelah itu dianjurkan bagi muadzin untuk mengucapkan as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Di sini beliau menyebutkan minas sunnah. Maka dari beberapa tambahan dalam riwayat ini, di mana kedua riwayat ini menjelaskan tentang adanya tambahan pada azan al-fajr, yaitu tambahan as-salatu khairun minan naum. Dan ini dikenal oleh para ulama dengan istilah at-taswib. At-taswib, yang dimaksud dengan at-taswib adalah ucapan ini, as-salatu khairun minan naum, pada azan subuh. Ya. Dan yang semisalnya. Demikian pula seperti ucapan as-salah, as-salah, ini termasuk tasbih. Atau ucapan as-salatu rahimakumullah, ini juga tasbih. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang beberapa hukum yang terkandung di dalam dua riwayat akhir ini, maka kita perlu menjelaskan terlebih dahulu perkataan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ketika beliau mengatakan minas sunnati, termasuk di antara sunnah, termasuk di antara sunnah. Apa maksud dari ucapan seorang sahabi ketika dia mengucapkan minas sunnah, termasuk di antara sunnah? Apakah yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah SAW, atau mungkin yang lainnya, sunnahnya Khulafaur Rasyidin? Ya, karena sunnah itu bisa dinisbahkan kepada Rasulullah alaihi wasallam, bisa juga dinisbahkan kepada para sahabat. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. Maka para sahabat memiliki sunnah. Memiliki sunnah. Sebab sunnah itu artinya tariqah, jalan, metode. Nah, metode itu ya terbagi menjadi dua kalau kembali kepada makna secara bahasa dalam bahasa Arab. Sunnah artinya tariqah. Nah, tariqah itu ada yang baik, ada yang buruk. Tariqah hasanah, ada tariqah sayyi'ah. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Itu secara bahasa.
Nah, sehingga terkadang sunnah ini dinisbahkan pada selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun kalau yang dimaksud dengan istilah sunnah secara istilah, apabila disebutkan secara mutlak sunnah, maka yang dimaksud adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencakup ucapan beliau, fi'il, perbuatan, takrir, persetujuan. Demikian pula sifat-sifat penciptaan Rasulullah dan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua termasuk sunnah secara istilah. Sehingga kalau disebutkan secara mutlak as-sunnah, maka kalau pembicaraan kita dalam masalah syariah atau istilah syara', maka yang dimaksud adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ketika Anas bin Malik atau yang lainnya mereka mengatakan minas sunnah, termasuk di antara hal yang sunnah, ya, disebutkan secara mutlak tanpa disandarkan sunnah itu kepada siapa. Berbeda kalau disandarkan. Kalau misalnya dia mengatakan min sunnati Abi Bakar As-Siddiq, nah, itu jelas. Berarti yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq. Atau dia mengatakan min sunnati Umar bin Al-Khattab, nah, itu jelas. Berarti yang dimaksud adalah sunnahnya Umar bin Khattab. Tapi kalau mereka menyebutkan secara mutlak tanpa disandarkan pada siapapun, minas sunnati, maka pendapat yang rajih dari pendapat para ulama yang dimaksud dengan as-sunnah adalah sunnah Rasulullah SAW. Sebab sudah pernah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa di dalam bahasa Arab itu ada 3 macam hakikah yang harus kita memahaminya sesuai dengan keadaannya. Ada hakikat secara bahasa, ada hakikat secara urf, secara kebiasaan Arab, ada pula hakikat secara istilah syar'iyyah. Ya. Nah, ini harus kita bawa kepada masing-masing tempatnya. Kalau tidak tepat, maka akan terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami nas-nas. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Anas bin Malik menjelaskan tentang syariah, karena ini berkenaan tentang masalah agama dan itu masalah asy-syara', maka istilah as-sunnah yang dimaksud adalah istilah secara syar'iyyah, yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Ya, sehingga siapa saya dari kalangan para sahabat, Anas bin Malik atau mungkin yang lainnya, dia mengatakan minas sunnati kada wa kada, di antara sunnah demikian, bahkan dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat-riwayat yang seperti ini, ucapan sahabat tatkala dia menyatakan minas sunnah, ini yang dikenal oleh para ulama hadis yang mauquf memiliki hukum marfu'. Ya. Yang dimaksud mauquf itu adalah ucapan sahabat. Marfu' adalah yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istilah dalam ilmu mustalah. Nah, ada beberapa riwayat yang kelihatannya itu ucapan sahabat, sehingga dinamakan hadis itu sebagai hadis yang mauquf. Ya. Tapi dari sisi kandungan dan hukumnya, kandungan dan hukum dari apa yang diucapkan oleh sahabat ini disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu marfu'. Sehingga hadis tersebut dinamakan hadis mauquf yang memiliki hukum marfu'. Al-haditsul mauquf lahu hukmu al-marfu'. Seperti hadis ini, minas sunnah, di antara yang sunnah. Ya. Di antara juga ketika seorang sahabi menjelaskan tentang sesuatu yang mereka kerjakan pada zaman dahulu. Misalnya mereka mengatakan adalah kami dahulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian dan demikian.
Seperti ucapan Jabir radhiyallahu ta'ala an, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Adalah kami dahulu melakukan azal dalam keadaan Al-Quran masih saja turun. Berarti di zaman Rasulullah SAW, karena Al-Quran masih turun. Nah, ini ucapan sahabat akan tetapi memiliki hukum marfu' yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, termasuk pula ini. Berarti ucapan Anas bin Malik di antara yang sunnah apabila muadzin mengucapkan pada waktu fajar as-salatu khairum minan naum setelah hayya 'alal falah, maka dia dianjurkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka hukum ini adalah hukum yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dipertegas lagi dalam riwayat yang lain seperti dalam riwayat Al-Imam Baihaqi, hadis Abu Mahdzurah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjelaskan tentang masalah as-salat khairum minan naum ini, beliau mengatakan bi amrihi, berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jelas bahwa anjuran untuk mengucapkan as-salatu khairun minan naum adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini dari agama. Dan ini termasuk perkara yang sunnah. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ada seorang tabi'i, dia bukan seorang sahabi, tabi'i yang mengucapkan minas sunnah, di antara perkara yang sunnah, ya, tabi'i seperti Sa'id bin al-Musayyib, atau seperti Urwah ibn Zubair, atau seperti Az-Zuhri, Ibnu Syihab, atau yang lainnya dari para tabi'in. Ketika mereka mengatakan minas sunnah, apa yang dimaksud? Juga yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya, sehingga riwayat seorang tabi'i ketika dia mengatakan minas sunnah, di antara perkara yang sunnah, maka ini dinamakan riwayat yang mursal. Riwayat yang mursal. Mursal itu adalah tabi'i yang langsung menyandarkan kepada Rasulullah SAW. Itu kan terputus ya. Tabi'i tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Terputus sanadnya. Ya, ini dinamakan mursal. Dan mursal salah satu hadis yang dihukumi bahwa riwayat tersebut lemah, karena tidak memenuhi persyaratan hadis yang sahih, disebabkan ada sanad yang terputus. Tidak disebutkan siapa setelah tabi'in. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam riwayat ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Faedah yang pertama bahwa at-taswih, mengucapkan as-salatu khairum minan naum, ini termasuk perkara yang sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan beberapa riwayat yang sahih. Dari hadis ini yang disebutkan oleh beliau, juga hadis Abu Mahdzurah, dan hadis-hadis yang lain yang banyak sekali diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan. Kemudian ada beberapa masalah far'iyah, masalah cabang yang berkenan tentang masalah ini. Seperti misalnya terjadinya khilaf di kalangan para ulama tentang ucapan ini, as-salatu khairum minan naum. Kapan diucapkan? Apakah pada waktu salat fajar saja, pada waktu subuh saja, atau mungkin boleh pada waktu yang lain, seperti azan duhur, atau azan asar, ataukah maghrib atau isya? Ada sebagian dari kalangan para ulama yang membolehkan itu, dan diriwayatkan dari beberapa para ulama salaf membolehkan selain pada azan subuh. Ya, boleh. Ada yang mengatakan pada azan isya boleh. Nah, dan tentunya ini masalah ibadah. Masalah ibadah tauqifiyah, kita tidak boleh mendatangkan satu hukum, satu amalan tertentu kecuali dengan nas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kita ketahui yang datang dari nas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa as-salatu khairun minan naum itu hanya pada waktu salat subuh saja. Pada waktu salat subuh. Seperti dalam riwayat ini, fi adzanil fajr, pada adzan subuh. Ya.
Nah, demikian pula dalam riwayat Anas bin Malik, fil fajr, pada waktu fajar, waktu subuh, dan riwayat-riwayat yang lainnya. Dan tidak ada riwayat yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adanya tasbih pada selain adzan subuh. Tidak ada. Ada yang menambah isya, tidak satupun riwayat yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adanya tambahan isya. Semua riwayatnya dhaif. Nah, bahkan yang datang dari para ulama salaf, mereka mengingkari adanya tasbih pada selain adzan subuh karena tidak ada dalil yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitabnya Irwaul Ghalil dari Abdullah bin Umar. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma masuk ke satu masjid untuk mengerjakan sholat. Beliau sempat mengerjakan sholat, ya. Dan perawinya ragu. Ada yang mengatakan pada waktu itu beliau hendak mengerjakan sholat zuhur. Ada yang mengatakan asar. Terjadi keraguan. Nah, apakah zuhur atau asar? Salah satunya. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala memasuki masjid. Pada saat beliau masuk masjid dan beliau sedang sholat, maka beliau mendengarkan muadzin mengumandangkan azan dan dia mentaswib. Dia melakukan taswib, ya. Yaitu dia menambah pada azan yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikumandangkan oleh Bilal dan dikumandangkan oleh Abu Mahdurah. Maka dia menambah. Dalam bacaan ada penjelasan bahwa muadzinin mengatakan as-salatu rahimakum, as-salah, ya. Maka ini didengarkan oleh Abdullah bin Umar. Setelah beliau salat, beliau keluar sambil beliau mengatakan akhrajatnil bid'ah, telah mengeluarkan aku dari masjid ini perkara bid'ah ini. Nah, ini di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai bermunculan berbagai model-model orang-orang yang suka menambah-nambah. Ya, kalau di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman tabi'in yang para sahabat masih hidup, seperti ini keadaannya. Apalagi zaman kita, khuzah balat terlalu banyak. Nah, ya, ada yang menambah pada adzan subuh sebelum adzan. As-salah, as-salah, iya kan? Nah, as-salatu rahimakumullah. Nah, pada saat sebelum adzan. Nah, tambah lagi yang lainnya, baca Quran, ya, sebelum adzan. Nah, ditambah lagi 5 menit sebelumnya, entah apa itu, ya. Entah apa yang diucapkan, ya semakna salawat. Allahul musta'an. Dari mana ini? Semakin bertambah, ya. Hal ini disebabkan karena tidak tajarrudnya mayoritas dari kaum muslimin tidak kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing menganggap baik amalannya. Masing-masing mereka menganggap bahwa apa yang mereka amalkan ini kelihatannya enak, ya. Tapi ketika ditanya mana dalilnya, wah, itu kan tanggung jawab sang guru. Itu bukan tanggung jawab kita. Kita kan murid. Murid itu kalau mangkul dari guru ya harus taat. Nah, gak boleh menyelisihi. Kalau salah, ya itu tanggung jawab guru. Kenapa mengajarkan pada kami seperti ini? Kami hanya manut saja, ikut saja. Subhanallah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau dikatakan pada mereka ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, kata mereka, ya kami hanya bisa mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami, dari guru kami, dari kiai kami. Apa yang kami dapatkan itu yang kami kerjakan. Walaupun orang-orang tua mereka, nenek-nenek mereka itu, mereka tidak paham dan mereka tidak mendapatkan hidayah, mereka juga mengikutinya. Allah mencela taklid yang seperti ini.
Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang demikian tidak diperbolehkan. Jadi pendapat yang sahih dari para ulama bahwa at-tasbih khusus pada adzan subuh saja.